Niat hati hanya curhat di media sosial berujung pasien BPJS malah mendapatkan komentar nirempati dari tenaga medis. Belakangan baru diketahui pemirsa pasien ternyata meninggal dunia dalam perawatan dan nakes yang berkomentar ramai-ramai meminta maaf. Hanya berawal dari unggahan curhatnya di media sosial, seorang pasien BPJS malah mendapatkan hujan komentar negatif dan tidak berempati dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Yurizal, pasien BPJS ini mengunggah sudah menunggu 8 jam di rumah sakit, namun tak kunjung mendapatkan ruang rawat inap. Belakangan seorang kerabat pasien mengunggah permintaan maaf dan menyebutkan bahwa pasien sudah meninggal pada 31 Juli lalu. Tak pelak komentar-komentar nirempati ini pun diungkit warganet dan identitas pemilik akun dibongkar habis warganet. Dokter dan tenaga kesehatan serta keluarganya ini pun akhirnya ramai-ramai minta maaf. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas UTAS saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sejatinya tidak ada satupun pasien yang ingin sakit dan tidak ada satupun pasien yang ingin terlunta-lunta tanpa penanganan. Jika nasib dan uang berpihak, pasien sebenarnya juga berharap bisa membayar ruang perawatan eksklusif dengan pelayanan mumpuni. Sudah jatuh sakit, kini pasien harus berhadapan dengan komentar nirempati tenaga medis yang tentunya tidak akan membuat pasien lekas sembuh, malah menambah luka baru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pihak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta menegaskan pasien yang viral bukan merupakan pasien di rumah sakit tersebut. RSUP Sarjito juga akan memproses dokter yang memberikan komentar nirempati di media sosial. Setelah viral di media sosial, pihak RSUP Sarjito Yogyakarta angkat bicara terkait pasien pengguna BPJS Kesehatan yang meninggal dunia setelah sebelumnya sempat mengeluhkan harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap. RSUP Sarjito Yogyakarta menegaskan bahwa pasien atas nama Yurizal bukan merupakan pasien RSUP Sarjito, melainkan pasien dari sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Sementara dokter yang memberikan komentar nirempati di media sosial merupakan dokter peserta didik PPDS dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat UGM. Kini yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara dan akan diproses melalui mekanisme pendidikan bermartabat. Bahwa pasien tersebut bukan pasien dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini murni pasien di luar Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang kedua, bahwa dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUP Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Wawang S. Sukarya. Selamat sore, Dr. Wawang. Selamat sore. Terima kasih telah bersedia bergabung bersama kami di iNews Sore. Dokter, tanggapannya terkait viral oknum nakes yang nirempati yang dinilai ini merendahkan kapasitas berpikir dari peserta BPJS. Ya, jadi begini, jadi dalam dunia kedokteran itu ya saya kira di semua lain juga
ada yang namanya etika kedokteran. Etik kedokteran itu hanya berlaku untuk dokter anggota. Jadi etika kedokteran PBID, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi hanya berlaku untuk anggota. Dan juga berlaku untuk organisasinya. Jadi kalau misalnya perawat bidan itu di luar cakupan etik profesi kedokteran Indonesia. Oke. So, walaupun begitu, tentu ada kaidah-kaidah umum ya. Pertama, misalnya seorang dokter itu harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Itu beneficent namanya. Tidak boleh seorang dokter itu melakukan sesuatu terhadap pasien yang tidak bermanfaat. Yang kedua, seorang dokter itu tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan. Non-malfeasant. Tidak boleh. Yang ketiga, seorang dokter itu harus justice, harus adil memperlakukan semua pasien, mau miskin, mau kaya, mau BPJS, bukan BPJS dan sebagainya, harus sama diperlakukannya. Jadi apa artinya? Jadi artinya ilmu kedokteran yang profesi kedokterannya harus diberikan setinggi-tingginya yang dia sesuai dengan kemampuan dia gitu. Itu. Yang keempat harus otonomi. Otonomi itu ketika seorang dokter menjelaskan sesuatu kepada pasiennya dan keluarga dan atau keluarganya, kemudian mereka memutuskan mau dilayani atau tidak, itu mempunyai hak mereka untuk dilayani oleh seorang dokter. Jadi kemudian di dalam pasal juga ada seorang dokter itu harus selalu ada beberapa kewajiban. Pertama kewajiban umum ya. Yang kedua adalah kewajiban dokter terhadap pasien. Yang ketiga kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya. Keempat adalah kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Itu ada. Dan di dalam kewajiban umum adalah disebutkan bahwa seorang dokter itu harus selalu memberikan empati kepada pasien dan keluarganya. Tidak boleh memberikan komentar yang merugikan psikisnya misalnya, tidak boleh. Itu ada aturannya. Jadi dianggap tidak etis kalau yang seperti itu. Kira-kira demikian. Baik, Dokter Wawang, apa konsekuensi logis ya, yang paling logis terhadap yang dilakukan oleh oknum dokter yang dinilai merendahkan tadi, jika kita tolak ukurnya adalah kode etik kedokteran, Dok? Ya, jadi sebetulnya kalau dokter anggota ini semuanya terkena aturan kode etik kedokteran Indonesia. Ya. Karena itu profesi yang luhur yang harus dijunjung harkat dan martabatnya oleh semua dokter. Ya, kita harus semua dokter yang anggota ID itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi kedokterannya. Jadi ketika seseorang dokter dianggap diduga melanggar etik, maka itu bisa dilaporkan. Ya, jadi nanti tentu ada syarat-syaratnya untuk kepada siapa? Kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, baik di tingkat pusat, baik di tingkat wilayah, provinsi, baik di tingkat cabang, kota atau kabupaten. Itu bisa dilaporkan, tapi misalnya melaporkannya harus yang melapornya siapa, KTP-nya di mana, tempatnya dan harus jelas. Pasien ini meninggal dunia, Dok. Apakah memiliki konsekuensi langsung terhadap misalnya pemberatan dari sanksi yang akan dikenakan? Ya, kalau etik kan hanya etik ya. Kalau misalnya meninggal dunia, kita kan tinggal melihat ini masalahnya masalah pelanggaran etik. Karena kan ada 3. Dia masalah pelanggaran etik ya. Etik, kemudian masalah penerapan ilmunya, itu disiplin profesi. Itu beda lagi majelisnya. Yang ketiga masalah tindak pidana umum. Hukum. Jadi seorang dokter itu apabila dianggap menyimpang dari keharusannya, maka dia bisa disidang etik, bisa disidang disiplin profesi atau hukum. Tapi kalau misalnya dia kemudian disidang hukum, maka kita berhenti dulu. Etiknya nanti dulu gitu. Jadi karena melanggar etik belum tentu melanggar hukum, tapi melanggar hukum udah pasti melanggar etik begitu. Misalnya. Di luar kapasitas intelektualitas seorang dokter dalam menjalani profesinya, adakah memang ketika kuliah atau koas misalnya diberikan pembekalan secara mental karena akan menghadapi berbagai macam pasien yang berbeda-beda, Dok? Ya, mereka sejak di Fakultas Kedokteran minimal mulai semester 3 itu sudah diberikan masalah etik dan mediko legal namanya, etik, hukum, disiplin sudah diperkenalkan. Begitupun persiapan ketika mereka mau masuk asisten atau dokter muda. Tetapi ketika mereka dokter muda, asisten, mereka di rumah sakit.
Sehingga contoh dari seniornya atau dari dosennya, dari pembimbing klinis lah yang akan ditiru nanti. Nah, Oke. PPDS itu kan harusnya yang mempunyai perilaku yang etis, tidak boleh PPDS itu. Oke, Dokter Wawang, mungkin terakhir singkat saja apa kira-kira atau dari analisis Anda, kenapa ada beberapa oknum tenaga kesehatan atau dokter ini yang bersikap nirempati begitu, Dok? Ya gini, kan sesuatu itu kan ilmu sudah diberikan ya dari awal, dari mulai mereka tingkat sarjana, tingkat profesi, tingkat pendidikan spesialis dan sebagainya. Tapi kan lingkungan mempengaruhi, misalnya gini contohnya ya. Sekarang kan mengiklan itu kan tidak boleh kan sebetulnya. Tetapi karena lingkungan dia mengiklankan diri, itu ditegur itu secara etika. Jadi pengaruh lingkungan di sekelilingnya itu juga dan akhirnya mempengaruhi sikapnya begitu, seolah-olah itu benar. Nah itu yang jadi masalah. Itu memang kemudian yang kedua, yang paling sering adalah masalah komunikasi. Masalah komunikasi itu betul-betul antara dokter dengan pasien dan keluarga itu menjadi masalah utama. Oke, Dokter Wawang, terima kasih. Kita juga akan berharap begitu ya, tidak akan ada lagi tenaga kesehatan ataupun dokter yang melakukan tindakan nirempati yang serupa. Terima kasih Dokter Wawan atas waktunya bersama kami di sore. Salam sehat selalu. Senang bisa membantu ya.